Disinilah kawan-kawan Roy Suryo kelimpungan menjawab pertanyaan dari pengacara Pak Jokowi. Orang lihat muka, bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Okay. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, Ya. mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya, oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Betul. Sudah memberikan nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu nggak jujur, Mas. Loh, itu kawan-kawan, ini Roy Suryo lucu ya. Ini kan pengacaranya Pak Jokowi, ini kan sekarang kasusnya sedang diproses hukum. Ya nggak mungkin dong dia membuat pernyataan di ruang seperti ini. Nanti kan ini bisa kemudian dipergunakan oleh Roy Suryo supaya kemudian mereka ya punya strateginya sendiri untuk mengungkapnya di dalam proses hukum. Ya itu sudah sesuatu yang sangat lumrah. Ini Roy Suryo gimana sih? Prioritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Makanya nanti kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar, orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebabnya, tapi yang menganalisa. Lihat kawan-kawannya, jadi si Roy Suryo ini ya sejak Pak Jokowi membuat laporan ke Polda perihal tudingan ijazah palsu ini, sekarang terjadi pergeseran dari pernyataan-pernyataannya Roy Suryo. Jadi dia mengklaim menyebut bahwa nanti yang salah itu adalah orang yang memposting. Ini lucu ini. Oh iya, itu palsu siapa, Mas? Loh, gitu. Roy Suryo, dia sudah kena, dia terjebak ataupun keceplosan menjawab pertanyaan dari pengacaranya Pak Jokowi. Jadi kita tunggu saja ya hasil dari pelaporan Pak Jokowi ini, semoga segeralah hasilnya keluar ya. Kalau itu palsu, berarti yang ada disebar hoax itu palsu kan? Salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Kalau dari sisi Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Oke. Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan Oke, kawan-kawan semua ya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa sebenarnya itu sudah cukup. Memang ini sebenarnya bukan persoalan cukup ataupun tidak cukup, tetapi inilah ekspresi dari kelompok-kelompok yang nampaknya merupakan barisan sakit hati kepada Pak Jokowi. Mungkin itu dari periode pertama sampai pada periode kedua, entah apa yang membuat mereka risau, resah, gelisah, merana ya perihal Pak Jokowi, sehingga sampai sekarang mengenai ijazah palsu ini terus saja mereka kemudian persoalkan. Dan menariknya, lucunya kawan-kawannya, kalau kalian ingat pada beberapa hari yang lalu itu kan yang melakukan aksi-aksi demo di tempatnya Pak Jokowi di Solo itu bukan orang-orang muda kawan-kawannya, bukan orang-orang muda, justru orang-orang yang sudah lansia, ada nenek-nenek, kakek-kakek di situ yang sudah sangat lanjut usia, yang seharusnya sibuknya itu adalah ngurusin cucu di rumah, tetapi justru yang terjadi adalah malah ikut aksi demo minta Pak Jokowi tunjukin ijazahnya dan segala macamnya. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama-sama ya,
Tapi ini jelas dulu bahwa Roy Suryo keceplosan. Nah sebenarnya kawan-kawan kan tadi dia bilang di awal ya ada dokter katanya ya yang kemudian menganalisis perihal foto Pak Jokowi di ijazah itu dengan foto Pak Jokowi yang sekarang ya. Saya lihat kemarin tuh di acara mana itu ya, di acaranya Aiman juga itu ya, siapa namanya si kawan-kawan siapa temannya si Roy Suryo yang ikut menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Nah itu si perempuan itu ya, katanya dokter dia, aduh namanya siapa nih kawan-kawan, kalian ingat lah siapa namanya itu ya. Jadi memang ini menjadi kocak dan lucu sekali. Sekarang sangat kelihatan sebenarnya dari ulasan-ulasan pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh si Roy Suryo ini, memang pada akhirnya dia nampak kelimpungan kebingungan ya. Kebingungan perihal membela dirinya, sedangkan sudah banyak pernyataan-pernyataan yang nampaknya adalah sebuah kesimpulan mengenai ijazahnya Pak Jokowi, katanya palsu, pemburu ijazah palsu dan segala macamnya. Bahkan mereka punya baju kaos itu yang di dalamnya itu ada sablon dan itu ada wajahnya Roy Suryo, ada wajahnya siapa itu ya, si Tifa, lalu kemudian ada siapa lagi, 2 orang lagi itu ya. Tapi apapun itu poinnya adalah ya Roy Suryo sekarang kelimpungan dan dia sudah terjebak sendiri dengan pernyataannya ketika menjawab tadi pertanyaan dari pengacaranya Pak Jokowi yaitu Jacob Hasibuan ya, namanya beliau itu, ini kan anaknya Pak Oto ya, Pak Oto Hasibuan kalau nggak salah kawan-kawan ya. Jadi inilah yang nanti kita akan lihat seperti apa berikutnya, dan ini semakin seru kawan-kawan, sepertinya ini bakalan semakin ramai. Tetapi yang pasti Roy Suryo semakin melempem kayak ayam sayur. Aduh, ini bagaimana Roy Suryo ini pakar kok bisa melakukan sebuah analisa dan kemudian menarik kesimpulan, sedangkan itu sendiri bahkan Roy Suryo tadi dalam pernyataannya kalau nanti itu ternyata tidak benar, maka yang bertanggung jawab si orang yang memposting, katanya lah bagaimana ini seorang pakar ya, seorang pakar membuat analisa berdasarkan pada sumber yang bahkan belum sama sekali diverifikasi dan juga tidak ia yakini sama sekali, masih ada keraguan karena tidak ada peninjauan mengenai itu asli ataupun bukan, tetapi kemudian sudah membuat kesimpulan pernyataan sana sini ya, dan kemudian menyampaikan perihal ijazah palsu. Ini si kocak kawan-kawan ya, ini lucu sekali. Aduh, bagaimana menurut kalian ya melihat tingkah laku asik ya, tingkah laku Roy Suryo ini? Sudah orang tua sebenarnya ya Roy Suryo ini, dia ini umur berapa kawan-kawan ya? Lebih lucu kemarin tuh siapa itu ya, ada satu lagi tuh ya pendukungnya Pak Jokowi yang bicara mengenai panci ya. Lalu Roy Suryo bilang kudet, katanya kudet, ketinggalan ini ya update informasi ya. Memang jejak ini ataupun track record ini nggak bisa dihilangkan dari Roy Suryo. Saya ketawa kawan-kawannya, ini lucu sih Roy Suryo ini. Aduh, kasihan juga sebenarnya, sudah orang tua ini. Jadi meskipun begitu kawan-kawan ya saya ajak kalian lah untuk tetap ya respect lah. Respect lah dengan Roy Suryo ini ya, karena ini sudah orang tua kawan-kawan ya, mungkin sudah mendekati lansia ya, entah umur berapa Roy Suryo ini, 50 kah atau berapa ya, tapi dia ini sudah orang tua lah, kasihan juga sebenarnya ya. Apalagi kalau kemudian gara-gara pernyataan-pernyataan ini jadinya publik selalu diingatkan dengan panci. Kan jadinya kasihan juga kawan-kawannya, ngomong gak enak ya, nggak ngomongin juga bagaimana gitu ya.